Sunapu dan tak. Ya, itulah suara bagong di kampung saya. Halo CS-CS-kuy, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di sini kita akan membahas alur film Cengle, sebuah film drama survival yang berdasarkan kisah nyata yang disutradarai oleh Greg Michelin, yang menyutradari juga film Wolf Creek, di mana 4 orang survival harus berpisah di tengah hutan belantara karena perjalanan menuju hutan tersebut banyak sekali rintangannya. Tidak akan lama saya ngebacot di sini, kita akan saksikan alurnya dan let's go. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang lagi survival sendirian sedang menaiki sebuah mobil truk. Ia bernama Yoshi. Ia bermaksud menuju ke sebuah pulau yang ada di tengah danau untuk berkemah di campground di sana. Di saat akan menyeberang sebuah perahu, ia bertemu dengan Markus. Ia seorang guru di sebuah negara yaitu Swiss yang memiliki tujuan yang sama. Yoshi Ginsburg. Ya. Ketika ia sedang berjalan-jalan ke kota yang ada di tengah pulau, mereka bertemu dengan Kevin. Kevin tersebut adalah seorang fotografer alam sekaligus teman Markus. Sebelum berpisah, mereka memutuskan untuk liburan di kota Bolivia dan mereka pun menginap di sebuah asrama yang sama. Suatu hari, Yoshi sedang berjalan di tengah-tengah pasar, namun ada seorang yang bernama Carl. Ia dihampiri Carl dan sekaligus mengajak Yoshi untuk menjelajah hutan Amazon untuk mengunjungi suku Toromonas, suku Amazon asli Bolivia yang belum terlisir dengan dunia luar. Just you. Yoshi yang sangat tertarik kemudian mengajak Kevin dan Markus untuk ikut bersamanya, namun mereka sempat ragu dan mereka pun menunturkan untuk bertemu Carl terlebih dahulu untuk mengetahui detail perjalanannya sebelum menunturkan ikut atau tidak dengan perjalanannya menuju hutan Amazon tersebut. Mereka pun kemudian bertemu di sebuah kedai kopi, lalu Carl pun menjelaskan sedetail-detailnya tentang survival menuju hutan belantara Amazon itu. Namun Kevin dan Markus pun menyetujui perjalanannya. Setelah memberi perbekalan, mereka pun menuju pesawat dan turun di sebuah hutan yang bernama Apollo, sebuah daerah di Bolivia. Dan disinilah petualangan mereka dimulai. Mereka pun masuk semakin dalam menelusuri hutan belantara. Awalnya perjalanan menyenangkan, namun Markus sedikit mengeluh tentang perjalanannya. Ia membuat Yoshi dan Kevin semakin khawatir. Di tengah-tengah perjalanan, mereka sempat pisah dengan Carl yang mengakibatkan mereka berselisih. Namun akhirnya mereka diselamatkan oleh penduduk sekitar yang menunjukkan arah jalan yang benar yang menuju desa terdekat. Akhirnya mereka pun bertemu lagi dengan Carl yang sedang berada di pinggiran sungai dan mereka pun tiba di desa pertama yang bernama Desa Asariamas. Di desa itulah mereka mandi dan beristirahat. Mereka pun bersenang-senang dengan penduduk desa Asariamas dengan membuat api unggun, beradrenalin dan tertawa riang. Lalu mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanannya melewati sungai-sungai. Ia berhenti sejenak untuk menambang sebuah emas di sungai tersebut dan berfotoria dengan ribuan kupu-kupu yang terbang di sekitaran sungai tersebut. Di tengah perjalanan, Carl melihat seekor monyet yang sedang bergelantungan. Tidak lama Carl pun langsung memburunya dan mereka pun beristirahat, yang dimana mereka telah memasak daging lutung tersebut dan memakannya. Perjalanan selanjutnya mereka merasa sangat berat, lalu Markus tergeletak dikarenakan telapak kakinya yang lecet yang menyebabkan kesulitan berjalan. Kevin dan Yoshi pun sempat sedikit khawatir karena takut rencana penjelajahnya gagal pada Markus yang kini sulit berjalan. Carl pun sebelumnya ingin kembali lagi ke desa Asariamas karena perjalanan mereka tidak memungkinkan dengan posisi si Markus
yang saat ini sedang kesakitan. So you go stay here, I go fight. Alih-alih mereka mengikuti tujuan Card yang mau kembali ke desa Asariamas, mereka pun langsung bergegas membuat rakit dan berencana meneruskan petualangan mereka dengan menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, Card dan Kevin berselisih karena Card tidak cukup cakap memimpin perjalanan tersebut. Mereka pun berhenti di pinggiran sungai tersebut dan memutuskan Card tetap kembali ke desa Asariamas. Namun Kevin tetap kekeh yang menelusuri hutan tersebut. Setelah dingin dari perselisihan, mereka pun membagi tim menjadi dua. Card dan Marcus inisiatif untuk pergi ke desa Asariamas, namun Yoshi dan Kevin tetap melanjutkan perjalanannya dengan menyusuri hutan tersebut melalui sungai-sungai tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Kevin dan Yoshi sedikit ada gangguan yang dimana rakit mereka yang sedang ditumpangi terseret air yang sangat deras sampai menubruk batu. Lalu Kevin pun bergegas menyelamatkan diri dengan berenang ke pinggiran sungai. Namun sayangnya Yoshi malah terbawa air sungai yang sangat besar yang mengakibatkan mereka harus berpisah. Beruntungnya Yoshi bisa selamat karena kan telah berhasil berpegangan tangan pada sebuah batu dan mencoba berenang ke tepian. Kemudian Yoshi berusaha mencari Kevin, namun usahanya sia-sia. Kini Yoshi sendirian tanpa peralatan, tanpa bekal makanan di tengah hutan belantara tersebut. Yoshi kini mulai merencanakan perjalanannya menyusuri pinggiran sungai untuk menuju desa terdekat, yaitu desa Kuriplaya. Suatu hari, Yoshi menemukan sebuah benjolan di tarangnya yang semakin hari semakin membesar dan sakit. Kemudian Yoshi pun inisiatif merobek tarangnya dengan mincet dan meluarkan hewan yang ada di tarangnya. Kemudian Yoshi melanjutkan perjalanannya dan menemukan telur burung hutan yang berisi embrio. Karena saking laparnya, Yoshi pun terpaksa memakan telur tersebut. Setelah lamanya perjalanan, Yoshi pun menemukan sebuah pemukiman. Sayangnya, pemukiman tersebut sudah terbengkalai. Ia pun kemudian berasumsi bahwa pemukiman tersebut adalah desa Kuriplaya. Sehingga ia harus berjalan lagi menuju desa terdekat, yaitu desa Rarangbakwe. Namun masalahnya kini telapak kaki Yoshi mulai membengkak dan berdarah. Hari berganti, Yoshi memperlanjutkannya perjalanan. Kemudian ia pun menemukan sebuah telapak kaki di tanah dan berharap itu adalah jejak kaki Kevin. Namun setelah melihat sebuah telur yang pecah, ternyata telur itu bekas yang dimakan Yoshi. Jadi selama ini Yoshi pun tersesat di sebuah hutan tersebut. Di sisi lain, Kevin telah ditemukan oleh dua orang di pinggiran sungai dan kemudian diselamatkan oleh penduduk desa. Di sana ia menjelaskan bahwa Yoshi belum kembali dan akhirnya ia meminta bantuan kepada sheriff di desa tersebut. Pencarian pertamanya dengan menggunakan kapal perang tidak membuahkan hasil karena pesawat tersebut terbang sangat jauh dan lebatnya hutan menyulitkan Kevin dapat melihat Yoshi. Hal ini membuat Yoshi semakin frustasi. Kevin pun mencoba minta bantuan Tiko yang dimana ia adalah seorang nelayan perahu lokal yang dirasa dapat membantunya karena menguasai medan pencarian. Sempat menolak, namun Kevin pun mengolongnya sampai Tiko pun bersedia menemani pencarian si Yoshi tersebut. Di dalam hutan, Yoshi dengan tidak sengaja menemukan seorang wanita suku pedalaman Amazon yang sedang menangis sendirian. Setelahnya ia tidak sendirian untuk menelusuri sebuah hutan tersebut. Tapi pada suatu malam ia menyadari bahwa wanita yang selama ini menemaninya hanyalah ialan belaka yang membuatnya semakin terpuruk dan mulai kehilangan kewarasannya. Di perjalanannya yang sangat lemas, ia tidak sengaja menginjak sebuah lumpur hidup dan membuatnya terjebak di dalamnya.
Tidak ingin menyerah dan mati di dalam lumpur itu, Yoshi pun berinisiatif berpegangan tangan kepada dedaunan dan alhasil Yoshi pun bisa selamat. Yoshi kemudian mendekat ke sebuah pohon yang berisi semut tataman, lalu ia pun membuka bajunya dan menggoyangkan pohon itu hingga semut api itu berjatuhan ke tubuh Yoshi dan menambahkan sebuah adrenalin lagi. Lalu Yoshi pun berjalan menuju pesisir sungai dengan keadaan lemas. Di tepi sungai itu Yoshi membuat sebuah huruf Y untuk inisial namanya. Tujuannya agar jaga-jaga bila di mana ada seorang yang sedang berjalan menelusuri sungai bisa melihat tanda tersebut. Keesokan harinya Kevin sedang menyusuri sungai bersama Tiko sampai di bagian di mana sungai yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk meneruskan pencarian tersebut karena arusnya yang sangat berbahaya dan mereka pun memutuskan untuk kembali. Ketika Kevin dan Tiko berputar, Yoshi terbangun dari tidurnya dan melihat keduanya dengan sisa tenaganya. Ia mulai merangkak agar lebih dekat dengan sungai, berharap dapat terlihat oleh mereka. Untungnya Yoshi sempat menengok kembali ke arah Yoshi berada dan akhirnya ia menyadari keberadaan Yoshi yang sedang berdiri di sana. Kevin dan Tiko pun memutarkan kembali perahunya ke arah tempat yang Yoshi berada dan akhirnya Yoshi pun bisa diselamatkan dan dibawa kembali ke desa dan film pun end. Ini adalah sebuah foto-foto Kevin dan Yoshi yang telah diselamatkan.